Pemandangan pepohonan yang hijau dapat kita jumpai di beberapa tempat. Biasanya di sekitar tempat tersebut sering dimanfaatkan dan diolah oleh sekelompok masyarakat, sehingga bisa ditanami buah-buahan serta sayur-sayuran dan dapat dikonsumsi sehari-hari. Bahkan beberapa dari mereka memang benar-benar menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan tersebut. Penggunaan lahan ini biasanya bergantung pada musim. Berbagai jenis tanaman pangan dapat diolah sesuai dengan karakteristik dari tempat dan tanah yang mereka tempati. Begitu juga dengan hasilnya. Semakin subur lahan, maka kualitas hasil panen akan semakin bagus. Selain dari tingkat kemauan dan kesabaran dari pemilik lahan. Sampai sekarang, beberapa pemilik kebun terkadang kesulitan untuk mengolah lahan yang dimiliki. Apalagi jika lahan yang mereka miliki cukup luas. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengelolanya. Dari sinilah para pemilik lahan mencoba memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh tani, sehingga lahan yang ada dapat dikelola dengan baik. Namun, pekerjaan buru-buru tersebut hanya pada saat-saat tertentu saja. Biasanya pada musim tanam dan pada saat musim panen. Memang ada beberapa pemilik yang masih memperkerjakan buruh hanya untuk membersihkan lahan saja, selain pada waktu musim-musim tersebut. Buru-buru inilah yang akhirnya memperingan dan memberikan hasil tanam yang baik pada para pemilik kebun. Pak Jari, usianya sudah menginjak 60 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai buruh tani dan ternak. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 20 tahun. Pada masa itu pula, Pak Jari bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai buruh tani dan ternak, yang dilakukan hingga kini adalah membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaganya. Selain itu, mencari kayu bakar juga menjadi bagian dari hidupnya hingga sekarang. Usia yang sudah tergolong tua tak membuat Pak Jari merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Pak Jari, ya. Sekarang 50-an lebih. Itu sawah. Terus? Cangkul itu. Nah, kalau itu sudah cangkul, cari rumput, ya, makan kambing. Ngasuh sebentar, ya, sebentar kembali lagi ke sawah lagi. Itu cari rumput, cari kayu bakar. Kalau enggak kayu bakar enggak ada, ya pulang. Oh, punya orang, punya juragan. Ya, punya juragan. Udah berapa tahun Pak kerja di sini? Ya, saya itu ikut juragan ngawulo ya. Ngawulo juragan itu tahun 8. Tahun 8. Pagi-pagi sekali setelah semua peralatan dipersiapkan, Pak Jari mulai melakukan pekerjaannya sebagai buruh. Jarak yang ditempuh dari rumah menuju kebun tidak jauh. Biasanya hanya dengan berjalan kaki, Pak Jari menuju tempat pekerjaannya. Seiring langkahnya, hanya lahan dengan tanah juga lumpur dan pohon-pohon padi yang ada dalam benaknya hingga nanti menjelang siang, yang akan terus menemani. Awalnya ikut juragan ke rumahnya itu mimpi
padi, mimpi padi, kan juragan itu cari dagangan bakul itu loh. Terus sudah lama tuh itu nyambut gawe di seleb, nyambut gawe di seleb. Kalau di seleb sudah ada yang ganti, saya diterjunkan ke sawah. Kalau di sawah tidak ada yang ngopeni itu, ya gitu. Ya itu ya pulangnya saya itu ya jam begini pulang ke Mantren juragan. Makan itu ya satu bawa ke sana. Nah, kok jam 4 pulang terus makan di sana. Mungkin pulangnya saya jam 8 jam 9 malam. Oh, lama ya, Pak? Ya lama. Kok di sana ada kerjaan lagi. Apa tuh, Pak? Ya kerjaan itu ya ada yang tidak beres, resik-resik di dalamnya seleb itu ya apa itu madai beras-beras ya sudah rampung. Kalau tidak rampung ya kalau tidak rampung ya besok. Begitulah, dengan menggunakan sisa tenaganya, Pak Jari bekerja sebagai buruh. Terkadang, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makan yang sederhana. Ngapain Pak? Lagi repot? Hah? Lagi repot nih? Cari apa Pak? Rumput. Rumput? Buat? Makan kambing. Makan kambing? Banyak Pak rumputnya ntar yang dicari? Tadi belum kenalan Pak, Ya. kenalan dulu. Nama saya Windy Pak. Windy. Ini Pak Jari. Pak Jari. Ya. Ini nyari rumputnya masih banyak ya Pak ya? Ya banyak. Saya bantuin ya Pak ya. Ya. Ini emang nyari rumputnya di sini-sini aja biasanya. Sini aja. Udah dari pagi Pak nyarinya? Ya pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Sampai sore. Buat Makan kambing. makan kambing. Udah Pak, ayo Pak, lanjut Pak. Saya bantuin Pak. Di mana lagi sekarang? Ya, di sini. Di situ aja. Ini Pak ya. Oh, saya ikut masuk berarti lepas sepatu dulu ya Pak ya? Ya boleh. Oke. Rumput kayak gimana nih Pak yang mau dicari? Ya ini aja. Ini bawah ya. Oh, saya yang bagian bawah. Ya. Saya ikutan ngarit-ngarit juga nggak apa-apa kok Pak. Setiap hari tanpa kenal lelah, Pak Jari terus bekerja sebagai buruh tani dan ternak. Siapa tahu nih yang ditanam. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar dan senang hati, juga harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Walau panas ataupun hujan,
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengisi hari-hari tua di lahan yang bukan miliknya, Bagiannya ya Pak ya? yang setiap hari menunggu sentuhan tangan Pak Jari. Misalnya berangkat jam setengah 6, jam 6. Kalau ada yang penting itu jam 5 sudah ada di sawah. Ya pagi. Bayarannya 15.000, 12.000. Kalau juragan 15.000. Kalau itu ikut nguli orang 12.000. Kadang-kadang itu ya ikut makan, kadang-kadang ya tidak. Yang kesadaran ya tidak cukup. Tidak cukup. Nggak cukup ya Pak ya? Tidak cukup. 20.000 itu ada anak-anak sekolah. Itu. Anak sekolah itu di SD, di TK, ini tasnya di TK ini 2.000 sehari. Nah 15.000 loh, diambil 2.000 tiap hari, 13.000. Anak satu, itu jenis suami satu, itu anak kecil-kecil ini 2. Terkadang hasil yang didapat sebagai seorang buruh habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Pak Jari harus bekerja di lokasi lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang, Pak Jari tidak dapat menghindari hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Oh, lumayan. Berat nih Pak. Ya, orang susah ini ya, bagaimana? Terus habis nyari rumput ini kita ngapain lagi Pak? Ya, ke kuburan itu. Ngapain Bang Ini kuburan? kuburan, di sana apa namanya? Kuburan? Ya kuburan ya. Ngapain Pak ke kuburan? Bersih kuburan. Oh, bersihin kuburan. Ya, Ya. cari-cari makan. Oh iya Pak, saya ikut ya Pak ya. Aduh. Tarik ini. Ini masih ada rumputnya? Ya, terus Yang ini ya Pak ya? ya, sini. Sini. Ini diambil. Nah ini tiap hari berapa makam Pak yang dibersihin? Ya, baca ya itu ya. Tidak mesti ya. Ya yang sekitar sini aja ya Pak ya, yang dibersihkan. Ya, orangnya tidak sempat gitu. Tidak sempat. Punyaan saya itu bersih. Punyaan anak saya bersih. Saya tidak sempat bersih. Kalau itu hari Jumat atau hari Jumat Legi, kalau tiang tidak sempat itu bisa. Terus dibuang kemana ini? Ya, cuma ditaruh di sini aja. Kirain ini buat pakan kambing juga. Nggak mau. Sekalian, oh nggak mau ya Pak ya? Tuh. Jadi nggak tiap hari Bapak ini bersih? Walaupun hanya sebagai petani dan buruh ternak, Pak Jari berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup sekeluarganya. Merawat dan membersihkan makam juga dilakukan walaupun tanpa penghasilan yang pasti. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang bapak yang mempunyai harapan besar bersama lahan pemilik kebun
dan ternak yang harus diolah dan dirawat setiap harinya. Ya libur, kadang libur tuh ngasuh. Kalau 2 hari minus, ya sudah saya alami aja. Karena uang kadang-kadang ambil orang itu ya, kadang ambil pinjam ya, pinjam orang ambil pinjam ya. Pinjam itu ya sekedar aja ya, 10.000. Ini rumahnya Bapak? Ya, ini rumahnya Bapak ini. Rumah sendiri, Pak? Rumah sendiri. Ini taruh mana nih, Pak? Nah, ini masuk di sini. Saya taruh depan, Pak. Yang kecil. Ya, kecil. Kebetulannya umur 1 minggu. Punya siapa, Pak? Ini, Pak? Saya punya anak-anak. Saya nggak ikut punya ini. Punya anak-anak. Pagi hingga siang hari, Pak Jari terus bekerja. Tidak ada yang susah baginya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang susah adalah pada saat orang di sekitar tidak mempedulikan atau melupakan keberadaannya karena kepada merekalah Pak Jari bergantung. Terus ini dimandiin nggak, Pak, kambingnya? Kandangnya nggak dibersihin? Ya, bersihin. Berapa minggu sekali, Pak? 3 hari. 3 hari. Tiap 3 hari dibersihin terus. Kalau saya ikut juragan, malah masih muda, tahun 68. Saya ikut, jadi ngawulo. Ya ada, itu ya sulit aja. Soalnya makanan itu kan langsung harganya naik, penghasilan ngepres. Penghasilan itu 15.000, 2 hari masih dikasih Taruh sini aja. Yang kayak gimana, Pak, yang dicari? Yang tua, yang ini bisa, Pak, yang ini? Oke. Menjelang sore, selesai melakukan pekerjaan, Pak Jari melanjutkan pekerjaan lain, yaitu mencari kayu bakar untuk kebutuhan memasak. Bahan bakar minyak kini tak lagi digunakan, lebih baik digunakan untuk kebutuhan lain. Ini, Pak, gede, Pak. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Ini Belum selesai lelahnya, Pak, emang. Pak Jari harus kembali bekerja untuk hari ini, esok, lusa, dan nanti, Ini, Pak, ini, Pak. untuk harapan-harapannya. Ya bagaimana ya, sama-sama aja. Sama-sama aja. Sama susahnya Pak? Sama susahnya. Ikut orang juragan ya susah, kerjaan ikut kerjaan sendiri itu rumah tangga ya susah aja. Saya tidak siap. Ya
Gampangannya apa ya? Ya jadi yang susah. Yes, lenger-lenger lah. Lenger-lenger itu ya diam. Dia pikir-pikir cari apa itu. Besok saya cari apa. Saya cari apa. Kalau tiap hari ini saya sudah asal penghasilan 1 hari ya orang kata saya ya bunga aja. Besok kerja cari lagi. Sampai saat ini tidak ada keinginan dari Pak Jari untuk mengganti pekerjaannya. Pulang berarti. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua. Keinginan terbesar adalah dapat membahagiakan cucu-cucunya meski sebagai buruh tani. Masih betul banyak Pak kayunya. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Ini habis nyari kayu, ngapain lagi Pak kira? Ya ngasuh. Istirahat ya Pak ya, udah capek. Berarti ini udahan ya Pak ya, sama yang kayu-kayu yang di sana tadi? Mana? Sama kayu-kayu yang di sana tadi berarti udah ya Pak ya? Ya sudah. Pulang berarti ya, Ya, Pak? pulang. Yaudah ya Pak. Ya. Gimana nih Pak bawanya? Ini bawa ini ya, Hah? saya yang bawa. Iya deh Pak. Ini jatuh. Seperti inilah keadaan rumah Pak Jari. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil tersebut. Dinding-dindingnya hanya terbuat dari bambu dan kayu-kayu. Lantainya masih beralaskan tanah. Alat-alat untuk memasak pun masih sangat sederhana. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama cucu-cucunya. Terima kasih banyak ya Pak ya, hari ini saya sudah diizinkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatannya Bapak. Ya. Dan ini ada sedikit bingkisan Pak dari pemirsa Bodhicitta Dhamma TV. Mohon diterima Pak, ini Pak. Ya, terima kasih. Makasih banyak ya Pak ya. Saya pamit dulu pulang. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Walaupun sekarang ini banyak pemilik kebun memilih tenaga muda, tetapi hal tersebut tidak membuat Pak Jari merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar kebun walaupun bukan miliknya sendiri. Pak Jari merasa tidak tersaingi. Kesabaran dari Pak Jari inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang, mereka membantu Pak Jari, walaupun dengan hal-hal kecil. Begitulah kisah Pak Jari. Sebuah kisah dari seorang tua dengan pekerjaan sebagai buruh tani dan ternak. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Sebuah kisah kecil dari perjalanan hidup yang tak hanya sekedar berharap, tak sekedar harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari Pak Jari.